Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dari kelompok Kode Igniter. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang inspirasi tokoh pemimpin. Nah, dalam inspirasi tokoh pemimpin sendiri, saya mengambil tokoh yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno sendiri adalah presiden pertama Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh pejuang yang sangat berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dan dari penjajahan Belanda. Nama Insinyur Soekarno adalah Ahmad Soekarno yang diberikan oleh orang tuanya, akan tetapi ia sering sakit karena berumur 11 tahun. Namanya yang diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Batara Yehuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena bahasa Jawa huruf A berubah jadi O, sedangkan huruf Su berubah jadi memiliki arti yang baik. Selanjutnya, dalam kehidupan masa kecil dan remaja Insinyur Soekarno, keduanya ketika Raden memiliki seorang guru ditempatkan oleh Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai mempunyai keturunan bangsawan Bali yang beragama Hindu, sedangkan Raden Soekarno sendiri beragama Islam. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung, sehingga akhirnya ia berpindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang tempat yang ditugaskan di kota tersebut. Ia dan ayahnya di Mojokerto memasukkan Soekarno ke Eastland School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada 11 Juli Soekarno diberikan ke European Legal School (ILS) yang menggunakan ia diterima di Hogger Book School (BSS) pada tahun 1915. Nah, tamatnya BSS Surabaya pada bulan Juli 1921 bersama Dijogasmo, rekan satu angkatan BSS Soekarno melanjutkan ke Hall School Tes Bandung, sekarang ITB di Bandung, yang mengambil jurusan Teknik Sipil pada tahun 1921. Nah, untuk pekerjaan Insinyur Soekarno yang pernah diambil ialah Insinyur Soekarno pada tahun 1926 yang mendirikan Bio Insur bersama Insinyur Inwari banyak menggagalkan rencana pembangunan. Selanjutnya bersama Insinyur Tresno yang merancang membangun rumah-rumah untuk dan jenis bangunan lainnya. Ketika bangun di Bengkulu, ia menemukan merancang beberapa rumah, merenovasi total masjid jami di tengah kota. Pengaruh arsitektur. Pada masa menjabat presiden, ada beberapa karya arsitektur yang mempengaruhi dan tercetus oleh Soekarno. Juga perjalanan secara maraton dalam bulan Mei sampai bulan Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman, dan Swiss, membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkan sebagai negara yang baru merdeka. Nah, dalam kiprah politik itu sendiri ada beberapa masa. Yang pertama, masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional, Soekarno ini pertama kalinya dikenal ketika ia menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno, sifat organisasi tersebut yang sentris hanya memiliki kebudayaan saja, merupakan tantangan tersendiri dalam rapat Pleno tahunan yang diadakan Jong Java cabang Surabaya. Soekarno mengabarkan sidang dengan berpidato dengan menggunakan bahasa Jawa, Nova atau kasar. Yang kedua, masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, pemerintah Jepang tidak sempat membiarkan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, terutama untuk mengamankan keberadaan gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu. Nah, dan
Mr. Syamsuddin. Selanjutnya, pada masa Perang Revolusi, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setelah sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Selanjutnya adalah masa kemerdekaan. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan yang Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai perdana menteri. Masa mara bahaya, yang pada masa ini Soekarno sendiri telah mengalami 23 kali percobaan pembunuhan dari kasus antara lain yaitu ada granat Kinichi, penembakan istana presiden, penjagatan Ramandala, granat Masakar, penembakan Idul Adha, penembakan mortir Kahar Makassar, granat Cimakis, upaya pembunuhan karakter. Nah, selanjutnya pada masa embargo negara di adikuasa. Pada masa pramasa kemerdekaan, Indonesia terjadi dua blok adikuasa, ideologi merdeka suku sama lain. Yang selanjutnya adalah masa keterpurukan. Masa keterpurukan itu menjadi satu masa yang terbunuhnya 6 jenderal dalam peristiwa yang dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S. Nah, wafatnya beliau kadang-kadang telah mengidap penyakit yaitu gangguan ginjal yang pernah menjalani perawatan di Australia selama 1961 sampai 1964. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juli 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Sekian dari materi saya. Apabila salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Wassalamualaikum.